Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Itu jenenge teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Ya jenenge apa? Tanazulat. Tanazulat sama kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhannya. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya sendiri. Makanya wong itu yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi. Kok wong nak ra diutang itu malah sombong. Tapi nak diutang mari bingung. Lah sombong mbek bingung ku cara dosa gede. Sombong. Mane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkara ini sombong ambek bingung ambek bingung dosane sombong gede. Mergo pangeran istilahna zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahna zate mangdal ladzi yuqridu wa qartas. Sapa sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Lha pangeran ora butuh makhluk kok istilahna zate. Sapa sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku somben tak saur luwe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kalau terang, saya itu membangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kalau terang, jadi wong itu kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae istilah zate. Iku manggal ladzi yuqridu wa qardon hasan. Aqrada yuqridu maknane apa? Ngutang. Sopo sing gelem ngutangi Allah? Padahal jelas Allah itu ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah, tapi Allah nyukuri. Dianggap kuwekmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kapundhut, iku jek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mana kula nggih nate dipameri tiyang Gus bapak kula mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye? Terus Gus warga. Nah aku seneng mati diutang, gak usah saged. Ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi itu diutang. Nah, aku nak mati seneng diutang, tapi ya jaga. Gue syarat kan, kenapa? Gue syarat. Nabi Abdul Khalqi, tapi hari tarik sepakat. Nabi wafat itu gak ada nopo. Utang. Ini ku gak ada nopo 30 wasak. Dia semacam terusan ini kembangannya 10 kilo beras. Nabi itu untuk nafkah keluarganya harus gak ada nopo baju rompi teng tiang nopo Yahudi. Itu gue pelajar. Mungkin kalau nanti mau datang Ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwanya ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikannya ngeten. Al-Anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan, itu yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nabi. Di Nabi badhe kapundhut itu ngendikan niku ora ana lara kaya kapundhut. Padahal wali-wali ini umat Nabi do kapundhut kaya wong turu. Tapi Nabi diambak kapundhut sakit. Mana kula kadang-kadang ya kepengin mati iku ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya ora ben go karek pangeran. Mereka manusia itu susu tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah.
Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sundul langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayang sarapan ono. Aku wayang sarapan itu ngel-ngel nopo. Ngel-ngel. Kon di konco Pasuruan ini kisah nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senengnya ra karuan, buka di pesaing. Ngono mati yo dekne tahlilan poin untuk salam tempel akeh, mergo gak duwe nopo pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an orang mati. Ngamuk deh. Jadi dia mati wae sarapan. Akhirnya dia ngerti. Ternyata kiai akeh luwih enak. Mergo pas sarapan ora kudu dekne sing diparani. Gak wani lunga deh. Mergo kiai tunggal. Grono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dene kiai napa? Terus dene sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ono aku ya ono. Iya. Terus tak omong kiai-kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa, ya tetap apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kabudute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Senin. Wis ngono Kanjeng Nabi nabine wong akeh ya Senin. Jumat biasa, Pak. Karena elek wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlas iki nek pangeran sing pangerane Islam dadi mangdal di yukridu wa qardan. Mulai lama-lama udah biasa ngaku ngalim. Kau pangeran mengenalkan dirinya. Nabi dia ngomong ana Rasulullah. Aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau itu ngalim kok bantah. Kecuali kayak sadure alimku oleh bantah. Jadi sementara ya anut. Mereka orang ngaku wong ora identitas itu sopo kan gak jelas. Mulane tenggene sarah ikhya ono wong alim ditakoki injil kula nu mboten saged napa-napa maki-maki ulama. Itu lama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ta roh apa terus sing roh apa iku sapa? Sakire terus nek ana alim yo ngono bener ya. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya bahwa Allah mengendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe iku sapa? Aruni madza khalaqu minas samawati wal Pangeran itu fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran anggenya itu sentak ngamen. Ma asyadtuhum khalaqas samawati wal ardi wa fawqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisi ini pangeran. Mulane kena ada di ulama, kutuane nantang. Mau coba ulama itu santet wedi. Allah boleh ditantang dia. Jangan tak jajal kan itu. Yuwani tapi yang mati gue tak ngomongin. Jajal lah, gue nyantet aku. Tapi nak mati gue yo jajal sih. Ngurawan itu. Pangeran di perhitungan bodoh-bodoh matanya aku, udah matanya gue, orang gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan. Nah iya tak akoni ke pangeran. Jadi pangeran. Jadi itu biasa hukum tantang-tantangan ngoten. Kon bukten. Aruni itu ngerti. Mulane masyhur ya tenggene juz 13 sampai juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, dari pangeran nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan, tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul samuhum. Kenapa kul samuhum? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ketika ada pengiran amtunab biunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada.
Sekarang sama saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran ya yang pangeran kok di. Ya itu aneh. Malah dari pangeran mau takok amtu nabi udaku bima la ya'lamu fil ardi am bi ghairihi minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu kamu mudah. Am bi ghairihi minal qaul. Terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisabi. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silahkan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Sepon melek nek. Dikasih enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Itu disebut balzina billadzina kafaru apa? Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo. Sama nopo rekayasa. Nanti buktinya nak pangeran ono. Aku dulu ya ora tau disembadani. Nak pangeran ono ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong nopo. Wong karwan nang bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasi PD. Nasi PD ini ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasi itu dipertaruhno untuk mencari nopo? Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener melarat-larat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener iku wong kafir. Wong pengiran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru standar. Lalu kalau suwon jenengan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilahno zate mangdalladzi yuqridu wa qardan hasanan. Dewi Imam Syafi'i wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Nang kalau pengen mati gitu ora ro takdir kula mati Jumat besenen. Ya Setu ora apa-apa kula santai wae. Sabtu ya Ahad. Sementing ora wae sarapan wae jare sarapan kula sementing ora wae apa sarapan. Ya kok sama nak delok ngoten kabeh. Nabi nak muji wong mukmin sing top lu sampe nak mati ra krasa. Nabi piye gak badhe kabundut koyo ngono kerasane. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piyambak kabundute. Akhirnya kiai separatik Jumat terus mulai rubah. Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabundut Jumat malah kabundute. Tapi Nabi ora tahu ngendikan promosi kabundut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, ya urip biasa, ya ora usah berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamal, wong mati diutang kisape ngene-ngene wis entek ngamal. Tapi Nabi kabundut itu diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Cuma keterusan nggih, niku perkarane ra keterusan. Kulo apal hadis kata, ini kita hadis gini. Nabi yen unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi rawuh dan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, dinar ini punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan.
Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya sallu ala sahibikum, kamu harus nyolati saudara kamu ini. Rumakna ya. Nabi tidak nyolati. Tapi Nabi itu unik. Sekarang sama saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele, sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan saat diberi asete. Itu lah. Padahal utang mesti ono dolime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kata utang sama orang yang dadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya semati. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang nggak kebenaran itu kata ulama-ulama sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh nyolati. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang nggak nyolati. Pulang nyolati, orang mati ini semua oplosan, tapi buat tentang pulang mus itu disuruh banyak uang. Orang mati oplosan ya orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi, janazatul muslim itu berhak mendapat sholat. Dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati, wong kabeh GR tokoh ora nyolati gitu. Nah, sing wong paling-paling akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sallu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Malah itu fikih istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara su'ul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat ya sholat. Bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nopo kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubai Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Nabi dicopot jubai dipakai kafan. Sampai santri ora tau to jubai Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubai. Ini Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Dan aku kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok mbak kafir munafik. Lha itu untuk wahyu konti. Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kowe sapa? Kowe ora nabi kok ngaku. Wong sul khotimah sing pirsa Allah tok. Nek rasul mungkin pirsa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu Nabi harus ngandani lan apa ya? Mun Gus mati sul khotimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ae wong Islam itu salati ngono ae ora itu. Soal tunggu di sepuro pangeran ora ya potongan tunggu-tunggu ramandi raro so kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine cuma ngiling-ngilingan nek jenazah muslim iku mendapatkan so kalau dene salat mayit itu sing untung sing nyolati jare Nabi mati iku mau itu baru kae nyolati wong oplosan nauzubillah muga-muga orang ini kan lumayan kan terus wedi. Muga anak putu kulo piye ya Allah, matur nuwun Gusti anak putu kulo ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan jadi khauf, jadi napa? Baru kayak khauf terus. Ya terus apik.
Jadi eling-eling ya, mulanya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolati. Sallu ala sahibikum, masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsah. Dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain. Karena iso ngaji ya kondo, nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada, nggak ada uang. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Itu diantaranya bukan nanti duit itu kondo. Orang wa amma bini amati robika nopo. Ngel ngake. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soal saya. Misalnya kalau kondo, aku alhamdulillah di duit. Di 2 juta beresku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan ta ora. Tapi nak kiai men sambat, kiai ora kaya PNS ngono digaji tetap, nak kiai ora jelas kadang di dhuwit kadang ora. Wali murid kan terus mikir, iki pas di dhuwit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur iki nang mangan. Tapi cara kula nak di dhuwit ya kondo, di ilmu ya ngono. Kula niku iso maca Fathul Muin, iso maca Fathul. Kula bolak-balik yo duwe sanate. Niku kalau kepen ngaji Fathul Qorib, akhirnya saya ngaji kulo ya kuat. Tapi nak kode bodoh, karena iso ngaji kan rano saya ngaji. Tapi rasa kode kan harus ketoro. Maksudnya nak iso, maksudnya bakas nak iso. Maksudnya nak iso itu kondo. Wa amma bini amati robi kan nanti nikmat itu kondo. Kenapa kondo kan jadi repot? Laki-laki uang ramaju itu gara-gara rakondo. Merasa tidak mampu. Mau nanti kalau hitung kalian konco bodoh alimin nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu berapa? Itu yang 800 atau 900 itu merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, saya akhirnya gawe aliran raiso ngaji tapi PD mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran itu dekne ra cocok komentar. Raiso ngaji kok mulang. Ya segitu ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles nganggo FM. Iya betul. Ya barangmu agar gak muncul iya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Nah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang nggak benar karena yang nggak benar itu berani ngomong. Saya benar mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kan. Ngomong santri jajak mulang madrasah, sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, nanti lali mula. Gitu kan merasakan. Konco kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, suripe khusyuk. Itu gak dia santri kata kula. Kata kula. Kalau ngaku ngalim biasa. Orang kan batirnya takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan hati. Sing roh sapa? Itu takabur kowe, ora sakit. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhirnya kan kowe gak mulah. Kira ngaku ngalim mergo piye? Mereka orang aku alim tawadhu, ya berarti kan aku tawadhu, dia sombong timbang aku. Orang merasa aku sopo-sopo kan, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Mau merosok tawadhu. Ada yang hikam orang kata-kata man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi. Tawadhu itu harkat paling tinggi. Lono wong kok merasa tawadhu fahuwa al-mutakabbir, ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, kulo dhuwure kulo wis sak mlampahe. Sampai iki, kira wong njaluk sumbangan rawani wong mlarat. Dadi wong aku mlarat terus ngel-ngel wong akeh, lha itu ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki suka kandha wong-wong kowe ngalim kowe sugih, kok gak tetep roh alim mbok sepiro sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mau misalnya bukan aku alim terus pulau puasakan ya orang nggak tetap uang ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah yang tak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan.
Rasulullah nggih ngaku ana Rasulullah, ana nabiyun lakatib, aku nabi lan aku dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang, pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini geger. Jadi jenenge resepsi kita. Mulai kita punya ithaf itu sajian, tuhfah itu sajian untuk orang-orang terkenal. Lho kalau cara di dua ke barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ini kan harus mikir. Biasa dulu, ulama. Saat ini wong salah paham, dari nyongkone nak tawadhu apa? Padahal mau man asbata li nafsihi tawaduan bahwa al mutakabbir. Ko tawadhu itu maqamun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadhu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadhu bahwa mutakabbir, berarti dia adalah orang yang mau masuk takok iratan. Badhe teng monokromo teng bidukan putih. Wah, mboten ngertos kula. Mboten ngertos detail. Ngono kok terangno kena. Mosok sak bodho-bodho di sampean takok yo. Kula sak carane salat sepundi. Misale kira terang ono ning masjid nek melok makmum sesuai ra iso. Ora kok mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye? Jawab pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas pundi? Wah, salat terus sesuai ra ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno, ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Liru Allah. Kanjeng Nabi seneng. Wah, nek ana wong tak kaya agama jawab wis angger. Ana wong akeh. Iku wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fasyarat ila sama cawe itu amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi itu bener. Ya harus bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki. Pangeran ning ndi, Jeng? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi siyo. Ya, karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur itu gak ino. Ibang bisa di sini kan malahnya. Mosok pangeran dituju. Utawa dijawabnya nih, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono. Kalau begini ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran, takok biha anak kula cerita biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu apa banyak? Malah bingung apa ya? Wah, pidato ini Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran ke NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Itu urusannya itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditasket ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Lo eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku pokoknya istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran ngecat barang repot men. Terus pokoknya sementing kowe nglapatno lapat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji kan. Ini bakas wong ora tau ngaji. Seneng kok bakas sing jelimet-jelimet.
Menurut kalau suwon, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tu manfis sama, amin tu manfis sama. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil ardi. Jadi Allah itu ya biasa saja melihat. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau lebih kadang cek SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, wis buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua ae biasa wae kok ora ribet. Wong aras masih kondange kaya ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut banyak malah disimpul waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpulane kalau gitu banyak malah repot benar. Ya nek tasawuf malah bingung none. Allah ada di hati baru saya malah repot benar. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aidihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan nemes ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi. Mau nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoknya ngono. Pokoknya ngono. Wis pokoknya ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masuk ke Jakarta iso dulu. Ya diketahui manane roh, roe nganggo apa pokoknya diketahui gue mau tak apa kudu nganggo. Jadi kadang-kadang ngomong terlalu banyak hal diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu. Yo kasus manane Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong apedane kok aja-aja. Apedane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu.
Misalnya kalau orang jalan, saya ke haji, dari dawe pangeran ya ngoten. Syaratnya haji melaku maring itu. Wong numpak mobil ya jenenge melaku. Terus gue apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sama ini. Nah numpak mobil dioling itu. Murah jangkaan nih. Berarti putrane rodo. Lu rasa ngono pokoke wong ngger moro masjid ku ono ganjarane. Senane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama udah diruwet. Ini kalau menyontok bolak-balik. Kalau menyontok bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kalau nu jeeling, pas ini saya masih roh Fathul ada yang usul Gus. Kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Artinya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara ini masjid itu nyelirit ngalor gitu. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2, 3 itu karena ujiannya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasari imam. Berarti imamnya kondak pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Nabi Abdul Kabeh imamnya dapat pol kidul. Biar semuanya an yaminin imam, semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdol di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdol. Sing paling parek ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya itu dijelok-jelok, mau agama itu dijelok-jelok. Itu udah dibulat. Sanging kuatir Allah itu gak nempat, terus sampai darah Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, ke darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqong ini, sing ja'ala ini, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran koyo Allah nyifati date ning Quran serasa neko-neko. Ini beliau ngritik paham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau ngedari Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Ya lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melangkah kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso mengekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya itu permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nah bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit bumi. Jadi rasa bakas permen. Bahaya ya. Ya Allah bahaya. Dileng-eleng itu terus kalau suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri.
Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwoha yang sukum. Coba nak gelem tulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi yuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya ono kiai diutang sithik-sithik ora apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Nek asete 10 juta ya utange yo. Piro Mas pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta apa 9 juta 900. Berarti susuk to. Nggak cara fikih sing penting utang itu enggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantung. Kira rasa kuwatir Gus kok ngolehno utang. Lha diolehno Allah nek ora sing percaya tetep ora kasil, dadi ora usah kuwatir. Maksud diolehno nek ora ono sing ora percaya kan wis. Karena tadi kula bolak-balik ngaji ngaten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi meskipun dikai jaminan baju napa? Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nek wis padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ono standar ideal, ono standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi ora diutang nang malah anak mati. Katat yang goblok ngoten. Senin iku ora ono sing nggo tuku beras, dekne mau utang. Utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan, gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sama tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, dhuwur wis wajat tahu Ahmad. Dhuwur wis Ahmad, uteke wis kumpul. Sapi saking gedhe tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Dhuwur wajat tahu Ahmad. Dhuwur wis nopo? Kumpul Ahmad. Saking gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya wow, misalnya wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobat nomor perkara ne wedi utang. Niku goblok apa hati-hati. Yo goblok anak loro ora diperiksa betul wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Yo ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoknya utang dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene Mustafa apa utang biasane sarapan pizza ira sarapan utang, tunggu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kulon jawab. Menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran itu kadang cocok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kayak masjid menarane larang, pageri larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, itu ora oleh. Jadi nggak bisa, masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tinggu keramik macam-macam. Nah, sing mutoh yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak
Mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran. Sing sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid 2 miliar melindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Benar-benar masjid pelindung jam. Mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wukifa di salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya dengan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real, itu baru boleh. Kalau kita nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau tidak boleh, wakofe wong tiga sholat. Orang ngomong, wah gak balik lu ngomong mandek, ngomong masjid mandek we sholat, boleh kunci nangkap. Boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau orang. Semua kok bisa ngaji kan? Karena sing tepan sekape sholat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak setuju sholat ulama. Gara-gara kok dikunci. Takoknya rasanya, nak dibuka nih Gus, jamnya ica. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan paling. Ada orang setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Bibi itu diwakafkan untuk nopo sholat. Memang banyak kasus sih, misalnya orang nakal di situ, untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah, niku mau masjid badhe ngising, perkara ini biasanya bukaan, ning omah ra duwe napa, bar ngising ya mulai, bar sek, wong nanti disomasi. Uang pengurus masjid Gus gak jadi. Saat aku lah sing ngono iku piro sak desa? Sekawan Gus. Lah sing moro masjid tapi salat 20. Lah yo moro mbok kalahno mbek wong papat. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Bukan kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Terus boleh jadi panitia milih. Ya bila dibuka yang ngomong pulau, jadi parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di global ini malah jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Nanti kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayang no sing roh sesuci lah jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelingkai ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Pari bahasanya cacilek sing raro najis, gelem-gelem sikile ijik, mereka ngliwati. Dan kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang lengkek kesehatan itu udah steril, ya soal kranil. Soal saya kira lengkek era karuan, mau steril, macam-macam, boh mari kuman, boh las. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna apa? Ayat atau harum masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang senang apa? Sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya apa? Air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wah gerik, wah mewah-mewah, tulisannya gede-gede, lampunya mewah, tapi ra ono sing ngiseni. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun apa? Masjid. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa?
ayat atau pun kalau terus nol. Wasa'alu lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqti qiyami saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa alwaiba ing barang wae. Emat sing perkara go bakang wae apa ma andum saking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakine lahu tetapi nek Allah ya alamu ngerti sapa wa taala ing barang kowe. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa ngakeh kufar Makkah tetesi kafir Mekah kalau irihin. Kaya liyane kafir Mekah ayana pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu ayu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa ngakeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kiro kita. Gimana hal adroka? Wa fi qira'atin ukhra iddaroka balid daroka. Bitasdidid dal kados kiro kita balid daroka ilmu wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka udilat digendi apa tau tak dalan ing dal. Wa dimatan dene romno apa iki lah. Dal fidal ing dalam dal. Wastu libat nanti tarik po hamzatul wasli apa hamzah wasal. Ebala wa walahiko tegese tumeka lan tata ba wa talahaqo. Tata ba terus menerus talahaqo saring susul menyusul. Apa ilmune wong akeh fil akhirate dalam akhirat. Biya tegese dalam akhirat. Hatta salu sing takok sapa ngakeh an wektu majia saking wektu terjadine kiamat. Satu ora ana alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Lalu balik wong kafir fisaken ing dalam mamang minasa yang terjadi nih kiamat. Lalu balik wong kafir minasa yang kiamat tu amun aku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan wong kafir ku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran itu. Jenenge napa? Picek. Nah, kadang ulama itu ya kasar, manjen kadang Quran nek duka ya kasar, sumum bukun wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis awak es duka ngoten. Balhum min amun, dasar picek angel lan terang. Min amal qalbi saking yaitu piceke ati utawa min umil qalbi saking piceke ati sama. Di amal qalbi itu umil qalbi. Wa te dawa iki ablagu lebalik mimma tinimbang dawa koblau kang sedurunge iki. Wal asu itu amiyun. Sangka dawa amin ustusilat den anggap abot ustusilat dianggap abot apa domatu domane jaya sange ya. Panukilan moko den pindah apa doma ilani maring mim. Ba'da hadis kasratia sausi buang kasrene. Wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir edan lan maneh ingkari basi dalam ingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana to nalikane kita utuban rupa lemah wa abauna lan yo bapak-bapak kita. Aina ana to kita ula mukhrajuna bakal ditangekno kabeh minal kuburi sanging kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hadai kilah jadi nahnu yo kita wa abauna bapak-bapak kita min qabul sanging sedurunge iki. In hada ora ana to iki bila satul awalin kecuali nopo cerita-cerita sing wis kelewat. Terus Nabi pancet senengane cerita nak sampeyan wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbak-mbak kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang nopo? Cara berpikir tiyang nopo? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi lan doma. Mati kese perkara sutira kang den tulis sapa mah. Binal kisbi sangking pira-pira kedustaan. Kulmudabo surah Muhammad siru lumako surah kabeh filar di dan bumi fangguru mau angen-angen surah kabeh kefakana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa biingkarihim sebab ingkare wong mujrimin wa yauta ikilah akibat iku halakuhum iku rusaya al mujrimin bila ada iklan disiksa wala tasalan aja susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takuna rajono sira fi dhekin ing dalam kerupukan Muhammad kira rasa susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ku ima kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliyatur ngerem-ngerem manane menghibur lin nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimabihim kelawan rekodayane wong kafir rekodaya ale kae ngatas sira fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar wa yaquluna mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau terang masalah paham-paham semacam-macam ya. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba
illallah. Terus sing ngerti barang gaib, apa sing terjadi sesuk, niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Jika mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya, ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke ya kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Illa man irtadha mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusire kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya supaya ngalami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan lataf tahun nal Konstantinia waratun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini, Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid Tengkono jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena dingertikan. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Maka ono istisnae ono alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati alam nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya tuh hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ini terus di antaranya apa? Wayat surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel, Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, "Wamal harus kasratul harus di mana ya Rasulullah?" Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi besok. Itu makanya istilahnya
Yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengertikan. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas sing roh barang gaib kok Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampai. Lah Nabi roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng lah sebenarnya. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato berrasul, kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk Rasul. Tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu dan putranya pendeta, pinternya rawaruan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Ditenane adekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku orang mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam sebayangnya jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, gue aja apal tadi. Ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang itu jarak Medina. Sampean kene kita kedua cara ros trahom. Iku Medina iso delok pasukan tuh. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar bilang di tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah Al-Jabal. Karena ya Umar bisa gitu, tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ mati. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur.
semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih rasional, gak ngimami subuh, gitu masalah. Blebu, metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak, mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung, mau matilah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener tak ngerti, itu bagus lah masih orisinil, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dunubu umati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena dakok upil atau dakok nopo umbel nih di masjid. Aku ya roh gajarane umatku. Gajaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sama ketika Nabi, engkau ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam, itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Wae baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan, dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba, ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirun kutuba. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah banyak. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya mungkin cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Ambek sing suwana akeh wong nek omongan hati-hati terus dianggap wali, ada goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pedeng protes darane drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa ayo mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk. Akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi. Barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil. Memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiak engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi bersama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nangutang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain
Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas al-Kufah latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan cung gue kamane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas paling kebodohan cung. Sayyid Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Aku janji purun man, paman. Yo gak apa-apa berangkat. Berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala. Kalau alai bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bencana. Jalan saya Husain itu tanya, mahada, ini apa? Ada Karbala. Niki Karbala. Saya Husain langsung spontan ngendikan, ada karobun wa bala. Yo iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Itu coba. Nah, dari dulu namanya harus Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu ya emang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang santri ini. Tuku dewe terus. Ya terus dewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pengeran serido pindah saiki. Kafane dikene adike 100 wiridan tetep mati. Ora kok kowe ngomong, gak lapor ke opo, mundur berangkat, gak sopan pak. Jadi tuku kapan dia tenang ya tuku. Adik mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kalau saniki ridho pindah teng alam malikil mulki, maksudnya ya pindah kapundhut. Kapan ya terus kamu tuh. Ya tapi yang ngertinya lagi banget. Itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, seteko loh ya aku mati. Jadi sejarah sedina ya dia seteko. Jadi ngundang Imam Ghazali. Jadi seteko. Kan kok teko gak terlambat, jadi bisa ngerti. Ya tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong didik sak miliar, kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem promo ngono. Tapi ora di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya musuh ana wong didik 2000. Kulo ora tau desa apa. Tapi kulo waras yo percaya yo ono lah, kowe ono menjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini coba berkobur Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon kan. Salman mau nutup waktu gak kuat terus. Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mau tanah tadi gudang saya itu tidak kuat, ganjol saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten beriku terus mendet air.
didoni disiram. Terus mikwal niku nggih ganco nih bahasa Arabe mikwal niku dibendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisinya persis ning Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baida. Dari Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sumben kerajaan umatku tok Gedung Putih musim teng Jordan. Dia Nabi nak darani order, no? Order. Ya Salman ya percaya wae. Dituthuk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah mau di Jordan. Orang munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dene iku diperangi wong kafir delek-delek gawe kontak, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong tuwa wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten iku Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini mereka Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Wong wali zaman Nabi wafat, sejarah lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Barang direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kok nganggo Suraka. Dinggo ora pantun celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau guyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing nganggo iku aku, dadi iki aku jare. Terus jare Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ono hadis kowe wong ngepek. Innama yaqulu laka lital bisa walam yaqul laka litamlika hamasyur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicopok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wadah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo nopo? Mahkota. Delok jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo nopo? Mahkota. Semua pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng wong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dimengertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian waktu wazubiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok bentuk ndi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi bisa cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Koston Tonia, Walatun Fikunna Kunuza Fisabilillah. Soben kue itu so kuasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki itu dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, itu barang. Wala-wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, mau jadi negara Islam ngantos sama ini. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah itu goib napa goib? Goib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa para goib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat.
wis berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir, ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat tepat surat Jin. Pokoknya juz 29 di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan, sesuk sebelum itu orang kita raiso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo biasa, tapi kan iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas niku. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari ya. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikan ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masrik ambil maghrib kawetan kulon kumulon kutok itu Casablanca itu Maghribi terus Turki ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang majbuk niku kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narangetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Dari mana aja sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan kutub selatan betul-betul tiangnya. Nah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang hitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Mabena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa? Senang terus gini. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel loh jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikanya ya santai ketikanya. Pokoknya gampang swarga itu koyo antarane Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan tidak tahu meteran. Nabi ku umi. Itu karena dimengertikan. Karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, gua kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sama netong wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti Nabi Timur Nabi Leng, jenis macam-macam terus sampai mungkin Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Karena dianggap pengiran wong Babylon raiso tenang. Karena cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sangel dandanan yang Babylon termasuk kota sing malun.
Ya, sehingga ulama itu menghindari nempat di nopo tembudi Babylon. Wama unsila alal malaka ini di Babila harta terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat di Syam. Sekarang pembantaian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya, mulanya kalau suwun macamnya aja mau kula ya laman fis samawati wal ardil ghaiba illa wa, tapi macamnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya